Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perkawinan Kristiani yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 9. Yesus bersabda, "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di tempat ini pun orang banyak datang mengerumuni dia. Yesus mengajar mereka seperti biasanya. Orang-orang Farisi datang untuk mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Yesus menjawab, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Yesus bersabda, "Justru karena ketegaran hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Yesus menjelaskan demikian, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Saudara-saudari terkasih, sebagai makhluk jasmani, manusia diundang oleh alam untuk melanjutkan keturunannya. Seorang wanita akan berhubungan dengan seorang pria untuk melahirkan seorang bayi. Gereja Katolik pun mengajarkan demikian, yaitu bahwa salah satu tujuan perkawinan Katolik adalah untuk prokreasi atau bekerja sama dengan Tuhan, melanjutkan kehidupan manusia dengan melahirkan. Jadi, jika sepasang pria wanita yang terikat dalam sakramen perkawinan tidak menghendaki seorang anak lahir di dalam keluarga mereka, itu berarti tidak mau bekerja sama dengan Tuhan memenuhi bumi ini dengan keturunan. Namun, sekedar mengandung dan melahirkan seorang anak itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Masalahnya adalah di dalam keluarga Katolik kita diundang untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu secara tuntas, yaitu dengan membesarkan fisiknya, mendewasakan kepribadiannya, dan memperdalam imannya. Seluruh proses mendidik anak itu kita didasarkan pada pendidikan keluarga Kudus Nazaret, di mana Yusuf dan Maria mendidik Yesus agar tekun pada panggilan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kumpulkanlah teman dan saudara sebanyak mungkin dari berbagai kelompok. Itulah kekayaan terbesar yang kita miliki. Mungkin pula
kita pernah berpacaran dengan beberapa orang untuk menemukan yang paling cocok. Namun, Gereja Katolik mengajarkan bahwa suami atau istri kita hanyalah satu orang untuk selamanya, sampai maut memanggil. Perkawinan Katolik bersifat satu dan tidak terceraikan. Hal ini disampaikan di dalam ungkapan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Jadi, jika pasangan kita melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan, jalan keluarnya bukan dengan bercerai, tetapi dengan bertahan, menanggung kesalahan atau kekurangan itu. Diharapkan dengan kesabaran dan kemurahan hati kita, pasangan tersebut menjadi sadar dan memperbaiki dirinya. Tentu saja, harapan ini tidak semudah yang diceritakan. Pasang surut hidup berkeluarga dialami semua keluarga. Perbedaannya adalah daya tahan untuk bertahan di dalam menerima kesalahan dan kekurangan. Pasangan yang merayakan pesta emas 50 tahun perkawinan bukanlah tidak mengalami kejatuhan, tetapi bahu-membahu untuk bangun lagi. Saudara-saudari terkasih, mengapa Gereja Katolik mengajarkan kita untuk setia dalam perkawinan? Karena Tuhan sendiri juga setia kepada kita, apapun kondisi kita, seberapapun berdosanya kita. Di dalam Perjanjian Lama, Allah telah menunjukkan kesetiaannya, membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Di dalam Perjanjian Baru, Allah menunjukkan kesetiaannya, mendampingi Gereja Katolik melewati perjalanan 2000 tahun dari turunnya Roh Kudus hingga zaman digital ini. Gereja Katolik bukan hanya sebagai umat yang diselamatkan, tetapi gereja juga menjadi rekan menyelamatkan. Di dalam keluarga-keluarga Katolik, Allah juga setia hadir, bertindak, dan berkehendak bagi mereka. Kesetiaan menjadi kunci keselamatan. Setia tidak berarti tidak pernah salah jalan, tetapi yang lebih penting adalah menyadari bahwa jalannya salah dan berupaya untuk kembali ke jalan awal. Bukankah Santo Petrus pernah menyangkal Yesus hingga 3 kali, tetapi kemudian sadar, menyesal, dan bahkan meninggal disalib dengan kepala di bawah. Di dalam hidup berkeluarga pun hendaknya demikian. Kedua pasangan dan seluruh anggota keluarga saling mengingatkan, saling memperteguh, saling mendoakan. Apakah kita setia dengan pasangan dan keluarga kita? Apakah kita setia di dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau setia akan perjanjian-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk setia dalam kehidupan kami, khususnya dalam hidup perkawinan kami. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan Katolik bukanlah sekedar hubungan antar manusia berlainan jenis saja, tetapi mewartakan kesetiaan-Mu kepada kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.